Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa hajaru wajahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Wa qala aidan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah. Kita puji beliau setinggi-tingginya, syukur yang sedalam-dalamnya. Pada hari ini, semenjak subuh tadi sampai maghrib, kita masih diizinkan oleh Allah salat berjamaah. Dan kita ini tidak akan pernah tahu apakah kita yang hadir di sini semua akan diberi kesempatan oleh Allah salat Isya berjamaah. Permintaan kita tentu benar begitu. Tapi belum tahu bahwa mungkin ada di antara kita sebelum Isya ajal kita sampai. Itu yang tahu Allah. Maka kaum muslimin, setiap kita berjanji dengan teman, jangan ada janji yang pasti. Saya pasti datang. Jangan. Karena yang pasti itu hanya Allah yang tahu. Kita puji Allah, 4 waktu sudah kita lalui secara berjamaah. Yang kelima kita harapkan pula. Kemudian setiap kita sampai hari ini semuanya tahu berapa isi saku kita, dompet kita, kocek kita. Semua kita tahu ini. Berapa uang kita yang tinggal lagi setelah berbelanja tadi. Tapi tidak satu pun kita yang tahu berapa usia kita yang tinggal lagi. Itu mungkin sebabnya dari sekian ayat di dalam surat yang 114 itu ada berbunyi ayat wal as, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khus,
Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Dan mereka itu saling berwasiat dengan takwa dan saling berwasiat dengan sabar. Jadi orang yang tidak rugi itu 3, Pak. Pertama, orang yang dalam imannya beramal saleh dan dia selalu berwasiat dengan takwa. Jadi kalau ada kita orang Islam ini walaupun rajin salat, pikarajo ma dua durang. Dima konsi orang nak pacah, dima orang nak lago pagai, dima suami istri nak pisah, ya kan? Dima orang badun sana hancur persaudaraannya. Kalau ada orang yang sifatnya seperti itu orang-orang yang rugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang tidak rugi itu orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu? Banyak sekali cirinya. Salah satunya orang yang bisa berbuat adil ketika marah. Kembali itu, Pak. Ketika disulut emosi, orang itu bisa berbuat adil. Itu salah satu ciri-ciri orang sabar itu. Banyak lagi kalau kita sebutkan. Kaum muslimin, setelah kita puji Allah, kita berselawat kepada manusia pilihan yang tiada cacat baik fisik maupun rohaninya. Kemudian dia dipuji oleh Allah yang menciptakannya dengan salawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikatnya bersalawat kepada nabi itu. Maka kita iringkan Allah yang Maha Pencipta berselawat kepada nabinya yang istimewa itu. Adam alaihi salam, Idris alaihi salam, sampai kepada Insya, semuanya alaihi salam. Tapi wabil khusus untuk Nabi Muhammad, Allah menyebutkan sallallahu alaihi wasallam. Maka tetaplah kita berselawat kepada beliau. Semoga Allah dengan kemaha pemurahannya mempertemukan kita dengan Nabi yang mulia itu nanti di dalam surganya. Amin. Ya Rabbal. Judul kajian kita pada malam ini kita beri judul, kita bersyukur bahwa hampir 1 bulan pula kita telah hidup di tahun baru 1444 Hijriah. Yang sangat berkesan di sini bahwa tahun Islam itu namanya tahun Hijriah. Siapa yang mengusulkan namanya tahun Hijriah itu adalah generasi muda. Dan itu diusulkan bukan di zaman modern ini, bukan di zaman telah banyaknya perguruan tinggi, bukan di zaman masa-masa yang maju seperti sekarang, tapi di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Orang tua-tua di zaman itu, ya kan, menerima usul yang muda, yang positif, yang masuk akal. Kebanyakan orang bapak-bapak di zaman awak kini nalah maju kok, ada usul nan muda, banyak orang tak menerima. Ya kan, jadi dah ngalol. Pajak tu barana umurnya. Awak hidup lah manci an paik. Paik ciknya katanya. Tu ndak ada cik je tu. Kemudian dahulu awak makan karak darinya. Yang intinya orang tua-tua seperti itu masih terkontaminasi dengan sifat-sifat Belanda.
Kalau yang muda ini dikasih tugas, diterima, dimasukkan, mungkin suatu saat jatah kita nantuo ko hilang. Ini orang yang berpendirian seperti penjajah Belanda. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab, orang tua sudah berpikir maju. Jadi tahun Hijriah itu usulan di zaman itu. Bukan tidak dilakukan tes oleh Umar bin Khattab, dilakukan. Sebelum usulan ini diterima, apa kata Umar? Kenapa kalian mengusulkan namanya tahun Hijriah? Mamanje basinggari mencancang balandasan kaji badalie kato bamisa. Apa alasan kalian? Anak-anak muda itu memberikan jawaban. Jadi ada 3 usul itu. Pertama, kalau kita beri nama tahun miladiah. Jadi ada usulan ketika itu nama tahun Islam ini miladiah. Artinya dihitung dengan kelahiran Nabi dimulai. Ada yang mengusulkan tahun nubuah. Dihitung semenjak Nabi diangkat oleh Allah jadi Rasul. Kata anak muda tadi, kami yang muda-muda ini kok gadang baru tabau di dagyang. Kok tinggi baru tabau di ruweh. Kok diambuih kami gambuang, disok kami kampi. Tapi kami memberikan pendapat ini. Kalau kita beri nama tahun miladiah, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan oleh ibunya, itu zaman di zaman itu namanya zaman jahiliyah. Anak-anak perempuan yang lahir itu begitu diketahui kelaminnya perempuan dibunuh, malah dikubur hidup-hidup. Jadi belum ada kemajuan di sana itu. Sedangkan anak perempuan itu penyambung keturunan. Jadi kalau disesuaikan jo pendapat orang Minang, setelah Minang kabau ko dimasuki Islam Pak, lebih tinggi peradaban awak dari orang jahiliyah di zaman itu. Kenapa? Di orang Minang pagundong anak perusi ko Pak. Kok dapat anak padusi ibarat cincin jari banih bungo setangkai di halaman permainan ayah bujo undonyo. Ubek jari palarai damam sidingin tanpa di kepala. Akan ditanya orang nanti, berapa anak perempuan untuk menyambung keturunan? Bangga orang awak punya anak padusi. Tapi di zaman jahiliyah, anak perempuan dikubur hidup-hidup. Jadi kalau kita lagi nama tahun miladiah Pak Khalifah, rasanya kurang tapek namanya itu. Ini jawaban anak muda itu Pak. Jawaban yang akurat, yang masuk akal. Kalau kita beri nama tahun nubuah, juga kurang tepat. Karena ketika Nabi diangkat jadi Rasul, itu orang yang semula menyayangi, mengasihi, memberi beliau gelar Al-Amin, berubah total 180 derajat, menuduh Nabi sesudah itu tukang sihir. Menyebut ayat yang disampaikan Nabi, cerita dongeng-dongeng orang terdahulu. Jadi kaum muslimin belum diterima di tengah-tengah itu kebenaran Islam. Tapi Pak, kalau kita agih nama tahun Hijriah, kata anak muda-muda tadi, itu tapek wana Pak. Kenapa? Setelah Nabi hijrah, Islam itu merambat ke seluruh dunia.
Sebelumnya didahului dengan perjalanan hijrah Nabi yang penuh dengan cobaan-cobaan berat. Jadi kembali kepada ayat pendek tadi, Pak. Kalau seseorang itu sabar menerima cobaan-cobaan berat, orang itu akan berhasil. Jadi kalau kita ditimpa musibah, ditimpa cobaan, jangan merasa diri kita akan gagal. Ya kan? Adik awak capek saya diambil kesimpulan, Pak. Kalau dapat musibah, aku ndak ada harapan kau. Si tumbuk je batu sangka, pitalah je bunga tanjuang. Ini ditumbuk kuku tangga, cincin sudah jari laku duang. Itu sekadar pantun tanya. Di dalam Al-Quran, orang yang sabar itu akan berhasil. Sabar, kaum muslimin, ada orang berpendapat nantak membaca, nantak mengerti, sabar itu ada batihnya. Kalau dalam agama, sabar itu tiada batas. Ya kan? Kenapa Nabi disebut berhasil setelah hijrah itu? Sehingga Khalifah Umar bin Khattab mau menerima usul anak muda tahun Islam itu dinamakan tahun Hijriah. Nah, coba kita lihat. Pertama sekali mungkin kita bapak-bapak ya, kita yang sekarang yang di Masjid Agung ini belum ada mendapat musibah sehebat Nabi itu. Apa Allah mencuba di rumah awak sendiri, di kapuang de orang, langkok jo sanjato, orang ahli ilmu bela diri, main tayan apa, lalu di rumah tu ke dibunuh. Alun ado mungkin le. Ambo akui gaya alun ado deh, nang ketibo ndak jale dembo. Belum ada apa. Dan orang mengancam melalui telepon saja, awas Ristawardi, ampulah mengaji itu ambo bunuh begitu. Alun ado dah Pak. Sampai kini. Nabi itu yang dialaminya. Kaum muslimin, bagaimana solusinya? Itu karena Nabi itu sabar, dibimbing oleh Allah. Solusi yang pertama, datang Jibril. Kecik Jibril ko ka Nabi, ya kan? Dek Nabi ko orang Arab, tu coba so Arabnya sampai ndak coba so muaropane. Apa kata Jibril kepada Nabi? Ya Rasulullah, la tabit ala firashika hadhil lailah. Jangan engkau tidur di alga spring bedmu malam ini. Nyo namanya bertukar-tukar sama tiap tahun, Pak. Kalau sama seorang gaek ambo nikah, namanya alun alga spring bed. Namanya tampek kui. Tampek kui namanya. Bilik untuk pelataan tampek kui anak daro jo marapulai nan baru nikah tu, sapas-pas bilik tu. Tak ada bisa diletakkan paragai lain. Cik tampek tidur so, itu ukuran bilik ketika tu. Cula Pak Preso, bilik-bilik rumah gadang bagonjong di kampung awak. Tu tak ada nang gadang biliknya. Kan? Biliknya ketik-ketik, setampek-tampek tidur itu saja. Kalau orang nan punya rumah tu anaknya menikah, orang tu lai gak barado, ko ada toilet lamari ketik untuk baca min peletak-letakan badak tu atau di luar letaknya lai. Lamari untuk menyimpan kain di luar. Para jemaah yang terhormat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, kapan kita sebagai marapulai bisa lalu di bilik nan pertamu tu? Kalau awak minantu nan tuo,
malaki jodoh adik nan padusia adik bini awak dapet lo. Ya kan? Lalu 3 tahun di bilik tu, atau ada adik kepadusi, adik padusi awak ke bini cik lain. Awak nyimbau di mak rumah le tu. Sultan, iko kawan sultan lah dapet, orang awak menyebut pembayan kawan serumah. Sultan pindah ke bilik nang kedua le yo. Amara pulai nang kenaik baru tu lo di bilik itu le. Ya kan? Nah. Apa jo kasua biasa selalu gawala tampai kuwi jadi tinggal sinan. Ndak lo perlu dah tu le ada anak la pandai mereka kalau di tempat kuwi itu nyo lalu jatuhnya ke bawah. Alah kasua sebelah tak di lantai pelupuh tu le. Nan sultan nan baru ko nan di tempat kuwi tu. Ndak bertambah kembali lamari je le tu do. Apa cari sepeti ketek baju apa nan di lamari senan tu ada alih ke bawah. Di peti ketek. Ambo simpulkan ada adik padusi gak balimo. Rumah tu 5 ruang. Ya kan? Kawalaki nam paling bunsu. Ya kan? Apa lah tersasak ke dapur. Acu itu orang Minang menyindir minantu pak. Buek lah rumah le sultan je. Ndak temuek lah je. Apa kata Jibril? Innallaha ya'muruka bil hijrati ilal Madinah. Engkau kabajalan yo ambo malam kini hijrah ke Madinah. Jadi di mambo lalu kata Nabi. Jadi Ali bin Abi Talib pak ketika itu tidur di rumah Nabi. Kenapa? Nabi ketika itu kaum muslimin sudah kematian istri namanya Ibu Khadijah. Allah diganti jo Ibu Aisyah tapi alun dipulangi. Orang Minang menyebut nikah ganggang. Satu. Jadi Ali lalu di rumah beliau. Cara-caranya bagi Allah, ya kan? Disuruh Ali menggantian tampai lalu Nabi. Nabi ke tampai lalu Ali. Ini strategi kalau rumah ini didobrak oleh orang Quraisy, dia langsung masuk kamar, yang tidur di kamar beliau Ali. Ali beliau di kamar Ali, Ali di kamar beliau. Andaikan orang Quraisy itu membacok dengan parang, ya kan? Nan kakana itu Ali karena Rasul di kamar Ali. Iko disampaikan dek Nabi kali. Ceritanya begini Ali, mau ndak kamu tidur di tempat tidur saya untuk mengicuh orang Quraisy? Kan dalam tarangan tadi itu, kalau awak Ali bah, lihat lo, berarti iman awak lama dari Ali de aniang saya. Di bawah Ali iman awak berupa. Apa kata Ali? Saya mau ya Rasulullah. Andaikan saya dibacok di bawah selimut oleh orang Quraisy, saya mati tidak bisa mengelak. Darah saya terserak di muka bumi ini. Darah saya akan bicara di akhirat nanti bahwa Ali mati syahid membantu hijrahnya Rasulullah. Kiranya Ali itu mati syahid je pak, sedang sembahyang di Cidorang. Jadi Allah mati syahid. Ketika itu ndak. Sebab orang Quraisy pun ndak lantai loangannya mendobrak rumah Nabi itu dah pak. Ndak lantai angannya dah. Padahal rumah itu hanya batang-batang korma, daun korma, palapa korma. Ndak tagok gitu dah. Tapi manduo lo paruiknya ke mendobrak rumah Nabi. Kenapa? Karena Nabi itu sabar. Nabi sabar itu dibantu oleh Allah. Nabi itu kekasih Allah. Jadi kalau kita mengikuti kesabaran Nabi,
kita pasti jadi kekasih Allah. Jadi barana kabijaknya bini apa mantiak bercelalik di bibir, jangan dicarayan, sabar salah. Lebih-lebih kalau anak je cucu lah banyak sinan. Ya kan? Lain lah awak bermain je cucu ke apa? Pada bermain je anak ketika ketek dulu. Sabar saja. Lebih-lebih kalau orang rumah tu lah gaik lo lah 65 lo umurannya. Tu lah biasa tu cilakon gaik nyi. Sabar saja. Sadangnya berang-berang tu diwalian ke Campadi. Kalau malam kan berang diwalian Martabak Mesir. Jadi dalam hidup ini orang yang tidak rugi adalah orang yang tidak menyia-nyiakan waktu, orang yang beriman, orang yang beramal saleh, orang yang kerjanya wasiat-wasiat yang benar, dan orang-orang yang sabar. Apa ceritanya Pak Ustaz? De orang Quraisy tu ndak lantai hangannya mendobrak rumah Nabi, ya kan? Nyo nantian se Nabi keluar. Kira-kira kalau nyo menantian Nabi keluar, sedang lalu atau sedang jagonya? Kalau sedang lalu tu terkicuhnya. Jadi nyo ndak lalu-lalu. Tapi bang kau bisa Nabi keluar. Inilah peran Allah, Pak. Jadi dalam hidup ini keberhasilan yang kita dapat jangan dikatakan itu kemampuan kita. Tapi peran Allah yang membuat kita berhasil. Serupa kami mau balik ke lah Pak. Mengecek di kitchen awak santiang menyampaikan kaji. Tiba-tiba serupa kini gua nyotahan lidah tu di Allah itu saja. Lakiknya di langit-langit. Tu jemaah kau mengau Ustaz kau itu saja. Dah pandai ngecek lah. Jadi semuanya peran Allah. Kaum muslimin, makanya saya kalau ditanya orang, ya kan? Tadi jolong tiba seorang sekamari Ustaz bertiga. Hanya celik ambo berdua je nak ambo. Mas seorang le Ustaz, seorang le Allah. Di kamar pai apa kalau ndak ya Allah ndak tayak langkah dah. Jadi Allah yang menyampaikan kita ke sini. Kadang-kadang awak talonsong saya Pak. Lama badan kau sakit. Laube awak iliamu dia. Ada kawan membisikan, pai berubek ke sinan nah. Ya, sudah berubek sinan, takdir Allah tu awak sehat. Yo hebat na dokter sinan. Nantakana dulu dokter tu hebat. Tak teringat bahawa yang menyembuhkan Allah. Sia saja bapak-bapak kalau lain membaca Al-Qurannya surah Asy-Syu'ara, ndak cie jo dokter santiang ube paten nan menyehatkan penyakit dah Pak. Dokter santiang spesialis apa saja jo ube paten nan menyehatkan orang. Itu Allah mengecek. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila sakit Allah yang menyembuhkan. Jadi apa saja keberhasilan kita Pak nyatanya dek kawan, ini adalah anugerah Allah. Alhamdulillah. Sampai ke kawan tu ada itu. Walaupun orang tadi berjaga-jaga tidak tidur, tapi mereka tidak melihat Nabi keluar.
Sejarah-sejarah Merdeka Pak, ndak banyak dibaca orang lain. Kalau kita kaitkan Bapak-bapak jo kemerdekaan negari awak, agresi nan kedua Belanda ke membonceng balik jo sekutu melucuti senjata Jepang. Belanda ko lah diusia di Jepang mulainya mah Pak. Ndak ada di Indonesia ko lain. Tapi Jepang kodek keterlaluan kejamnya di Perang Dunia Kedua, Allah mengizinkan dunia menjatuhkan bom atom di dua kota. Pertama di Hiroshima, kedua di Nagasaki. Perbandingan kekejaman Jepang tu Pak, ndak manga-manga jo Belanda. Belandanya jajah 380 tahun Pak, iya kan? Nyo bangun jalan kereta api ke, walaupun itu kepentingannya. Ada wak lah banyak dimatian jalan kereta api ni jamu Belanda ke balik. Sehingga auto macet. Kalau ada je kereta api ke Pak, ndak macet ke? Kereta api itu jalannya khusus. Ada orang wak pematian. Tapi lah biar Pak Ambo kalau ke pai baku tubah Jumaat ke Bukit Tinggi, atu para siang kalam lah berangkit. Kalau ku 9 pai ku 8 Pak ndak jadi Jumaat. Macet. Aku ada kereta api Pak. Ndak ada kereta api itu macet Pak. Ada orang awak pematian. Tapi auto kau membuat macet. Bang kau macet. Auto kau kredit. Murah mendapatkannya. Ya kan? Macet jalan. Di Belanda ada je. Dari Solok ke Sijunjung ada jalan kereta api ni. Ya kan? Kalau apa pai ke Padang, ada bandai untuk kapal beri Indaruang, lah hitam tembok tu gini. Tu tak pernah runtuh apa? Itu Belanda membuat. Bah konstruksinya dinya tu. Dia awak tiuk sawanta taban jalan. Nan bangunan orang awak nalah merdeka kau. Ada masalahnya kau lah. Salahnya biar Allah senang tahu. Sebab dapat Pak kalau kita cari ya. Dana kau Pak. Sama jo batu es keluar di pabrik. Apa pailah ke pabrik batu es tu. Batu es tu Pak. Sagi ampe. Iya kan? Utuh. Atau dinaikkan ke Teoto, ada nang dibawa ke sinan, ada dibawa nang ke sinan. Ati bawa ditampaknya lah lubang di tengah dimakan angin. Angin ko lah nama makan dana tu. Siapa tu? Ndak jale dah. Nan jale sama jo batu es dimakan angin, segi ampe utuh tiba ditampak lah lubang di tengah. Kalau ada Pak nama ngerajon itu selama jadi pejabat, tobatlah. Tu tagak di TV, minta maaf ke rakyat banyak ke. Ambo yo ada maliang tahun segitu aja. Ya kan? Minta maaf. Kaum muslimin Jepang 3,5 tahun. Belanda 350 tahun. Tapi mana marase orang awak dijajah Jepang? Marase dijajah Jepang, Pak. Adona orang berpitih masuk Jepang tu kecil orang tua-tua, nang di Bali ndak ada. Bareh masuk laut, gulo masuk laut. Di Jepang. Ada. Pitih ada, nang di Bali ndak ada. Sehingga orang makan gaduan ciliang. Gaduan ciliang itu tunggu tale Pak. Tak tentu lidah kata orang tu tak ada orang kena makan. Sekarang sudah 77 tahun kita merdeka. Masuk agresi Belanda yang kedua. Siapa ketika itu seorang jenderal yang taat, yang hafal Al-Quran, kata orang 17 juz.
Itulah beliau Jenderal Sudirman. Dengan paru-parunya nalah habis sawalah memimpin tentara untuk mausia Belanda nan membonceng lojo sekutu balik tahun 68. Alunjo tahu wak le tu pak. Orang nan lahir tahun 68 kok ada hadir di masjid kok gini gua. Itu nyo baru lahir baru. Jadi kita nang kini gua agresi Jepang, agresi Belanda, agresi kedua ndak cik jo nan tahu. Kalau ada pak mengecek tahu baru tu mah. Tapi sejarahnya bisa kita baca. Ambo tanyuang ke orang gaik-gaik, ba masuk Jepang tu. Orang mati ndak ada kain putih untuk pengapan ni dah pak. Jo di kapan ni, jo lapiak pandan. Lah di kejambani kucing lah tu. Salah satu nanambo salin dari orang gaik-gaik ya. Kok dibilang dikaji maso nan talampau semaso tahun 60 iyo di 42. Sekutu parang jo Jepang masuk Belanda kalah Belanda kulit putih, Jepang babuek sakandaknyo. Alim ulama nyo bunuhi cadiak jo pandai nyo hilangkan kayu dirimbo batilanjang kulit diambil ke pakaian taro namonyo masuk itu. Bapakaian taro orang pak. Kini di masa jalan ada simpang, ada kadai, ada orang menjual baju. Ya kan? Nah, jadi negari kita lah merdeka, kau pak. Kita syukurilah. Jenderal Sudirman dulu jenderalnya, tinggal paru-parunya sewalah. Nah, kau banyak jenderal di dunia kini ndak di negari awak kau do, hanya jadi agen togel. Ya kan? Tukang baking orang menjual sabu-sabu. Pilih negara awak tak ada tu di dunia. Ya kan? Ini bapak-bapak ibu-ibu. Jadi orang banyak tidak mensyukuri nikmat kemerdekaan. Bukan tu isa lah masuk. Kalau tidak mati embo kita sambung pagi ya. Kini nama nalalape huduk boduk lah balik. Jangan sembahyang saya tidak boduk tu. Orang yang tak tahu dah, tapi Allah tak tahu. Ya kan? Billahi taufik wal hidayah. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.